Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nula Yuliharti, BP 2010811002. Dapat kita lihat di belakang ini bahwa terjadinya banjir di Jakarta. Banjir ini terjadi akibat hujan deras yang membuat satu daerah di pemukiman yang banjir yang cukup tinggi. Dengan banjir ini banyak masyarakat yang mengalami kerugian. Pertama yaitu karena masyarakat harus mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disediakan. Dengan begitu, masyarakat tidak bisa tinggal di tempat biasa mereka tinggal. Yang kedua yaitu banyaknya tersebar atau terserang berbagai penyakit di masyarakat yang terkena banjir itu. Sehingga dengan tersebarnya banyak penyakit akibat dari banjir ini dibutuhkan perawatan intens untuk masyarakat yang sakit. Tidak hanya itu, banyaknya dampak yang kita lihat dari banjir ini, diantaranya masyarakat atau siswa, mahasiswa, dosen atau guru tidak dapat melanjutkan pendidikannya secara normal. Oleh karena itu diberhentikan sementara dulu sampai banjir ini surut. Baiklah, info selanjutnya akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Fitra, BP 2010813024. Di sini saya akan mencoba menerapkan bagaimana cara menggunakan alat bantu dalam public speaking. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba menggunakan alat bantu yaitu berupa mic. Nah, di sini saya akan hadir pada suatu acara motivasi belajar untuk adik-adik SMA atau SMP, yaitu di tempat terbuka atau di area lapangan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sehat kah? Semoga aja adik-adik semua yang di sini yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga diberi rahmat sama yang Tuhan Maha Esa. Nah, sebelum masuk ke topik utama, kakak mau bertanya nih, kira-kira belajar menurut adik itu sebuah keharusan kah atau sebuah sukarela yang kita jalani ini? Nah, apa yuk? Mikir. Nah, biar sini kakak jelaskan dengan baik dan detail. Belajar itu merupakan sebuah kebiasaan, bukan sebuah keharusan ataupun sebuah sukarela. Nah, kebiasaan biasa ini seperti kita belajar, mengenal sesuatu, merasakan sesuatu. Nah, di dalam aspek tersebut juga termasuk dalam aspek belajar, seperti kita berlari. Nah, di dalam hal berlari tersebut kita mengetahui bahwa kita menggerakkan kaki tidak seenaknya saja dalam berlari agar tidak terjadi luka ataupun cedera nantinya adik-adik. Nah, itu merupakan contoh hal kecil dari belajar. Nah, dalam hal belajar ini adik-adik tidak harus merasa terpaksa ataupun tertekan. Nah, di dalam ini kakak punya tipsnya dengan cara membiasakan, yaitu ya benar, membiasakan. Dengan cara membiasakan tersebut, hal-hal belajar yang kita hadapi itu menjadi mudah. Tidak dengan belajar membaca buku ataupun lain-lain. Kita mempraktikannya dengan cara kita sendiri dalam belajar. Misalnya kita tidak bisa belajar sendiri di rumah, kita bisa bertanya jawab dengan teman-teman kita di sebelah ataupun teman dekat. Dengan kita bertanya jawab dengan teman-teman, dengan kebiasaan tersebut, pelajaran yang kita hafal atau kita pelajari itu dapat terserap dengan mudah adik-adik. Nah, melalui hal tersebut, membiasakan merupakan sebuah hal yang baru belajar bagi adik-adik. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ranti Sepus Putri, BP 2010-81-3022. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi mengenai apa sih manfaat atau pentingnya vaksinasi COVID-19. Oke, sebelum kita mengetahui membahas apa sih manfaat atau pentingnya vaksinasi COVID-19, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu vaksin. Jadi, vaksin adalah suatu zat yang secara sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, sehingga dengan begitu dapat mencegah kita tertular dari suatu penyakit tertentu. Sedangkan vaksinasi COVID-19 adalah suatu bentuk pencegahan yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sistem kekebalan tubuh secara spesialisasi pada virus COVID-19, sehingga dengan begitu kita dapat terhindar dari virus COVID tersebut. Lalu, bagaimana sih cara kerja dari vaksin tersebut? Jadi, setelah berdasarkan yang dilansir dari laman WHO, vaksin tersebut mengandung antigen yang sama dengan antigen yang menyebabkan suatu penyakit. Namun, antigen yang terdapat dalam vaksin tersebut sudah dikendalikan sehingga tidak menyebabkan penyakit terhadap orang yang divaksin. Jadi vaksinasi itu adalah suatu kegiatan pemberian vaksin terhadap seseorang di mana di dalam vaksin tersebut terdapat satu atau lebih antigen. Ketika vaksin tersebut dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan melihat atau merespon itu sebagai suatu antigen atau musuh. Ketika tubuh kita melihat itu melihat atau adanya ancaman dari musuh, maka tubuh kita itu akan membentuk atau memproduksi imunitas untuk melawan antigen tersebut. Lalu selanjutnya, apa sih manfaat atau pentingnya vaksinasi COVID-19 tersebut? Ada beberapa manfaat atau pentingnya vaksinasi COVID-19 tersebut. Yang pertama yaitu dapat meminimalisasi atau dapat mengurangi kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kenapa hal tersebut? Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa vaksin COVID-19 itu dapat memicu sistem imunitas kita untuk melawan virus COVID-19. Sehingga dengan begitu ketika kita telah divaksin, maka kemungkinan kita untuk terinfeksi virus COVID-19 itu sangatlah kecil. Yang kedua yaitu manfaat atau pentingnya vaksinasi COVID-19 yaitu dapat mendorong terbentuknya herd immunity, yaitu ketika kita mendapatkan vaksinasi, maka kita telah melindungi orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang beresiko terhadap virus COVID-19, yaitu seperti lansia di atas umur 70 tahun. Hal ini dikarenakan ketika kita telah mendapatkan vaksin tersebut, maka kemungkinan kita untuk menyebarkan atau menularkan virus COVID-19 itu sangatlah kecil. Dan yang ketiga yaitu dapat meminimalisasi dampak sistem ekonomi dan sosialisasi. Dengan adanya vaksinasi tersebut tidak hanya untuk sektor kesehatan saja, namun juga sektor sosial dan ekonomi. Kenapa demikian? Karena ketika kita telah divaksinasi, tentu tubuh kita akan memiliki imunitas yang baik untuk melawan virus COVID-19. Sehingga dengan begitu ketika kita memiliki imunitas yang baik untuk melawan virus COVID-19, maka kita akan dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Famela, BP 2010-81-1004. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus kebakaran. Kembali lagi bersama saya Hana Famela. Seperti pada gambar yang telah nampak, telah terjadi sebuah kebakaran di sebuah perumahan Lansek Mani, di mana kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, korban
Pak Andi beserta keluarga sedang melaksanakan tarawih di sebuah masjid, di mana kebakaran diduga akibat Pak Andi menaruh sebuah lilin di atas lemari. Naasnya terjadi kebakaran. Pada kebakaran tersebut, kerugian yang didapat oleh Pak Andi ditaksir sekitar 800 juta rupiah, serta adanya kehilangan dokumen-dokumen berharga seperti ijazah, surat akta kelahiran, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu, selamat pagi. Pada sosialisasi saya kali ini, saya akan membahas jenis-jenis tanah yang cocok untuk tanaman hias ibu-ibu yang ada di rumah. Nah, di sini saya akan membahas 3 jenis tanah. Yang pertama itu ada tanah geluh. Tanah geluh itu tanah yang memiliki kandungan pasir, debu, tanah liat, dan juga humus dalam komposisi yang seimbang, sehingga tanah geluh ini memiliki gizi yang sangat tinggi bagi tanaman karena kandungannya yang sangat baik. Yang kedua, ada tanah berpasir. Tanah berpasir ini berasal dari bebatuan yang terkikis. Tanah berpasir ini biasanya memiliki bobot yang ringan, hangat, kering, dan biasanya memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Oleh karena itu, jika ibu-ibu ingin menggunakan tanah berpasir ini sebagai tanah untuk tanaman hias, maka harus dicampur dulu terlebih dahulu, dicampur dengan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kompos. Dan yang ketiga ada tanah liat. Tanah liat adalah jenis tanah yang padat namun memiliki unsur hara yang tinggi. Tanah liat ini biasanya berkarakteristik padat, lembut, dan juga mudah dibentuk, serta tanah liat itu sangat lengket dikala basah dan keras ketika mengering. Dikarenakan karakteristiknya yang padat dan juga keras saat mengering, oleh karena itu jika menggunakan tanah liat sebagai tanah untuk tanaman hias, maka harus dicampur dulu dengan media tanam yang lainnya seperti pasir atau pupuk kompos. Nah, itulah 3 jenis tanah yang cocok untuk tanaman hias ibu-ibu di rumah. Namun perlu diingat bahwa dalam 3 jenis tanah tadi ada beberapa jenis tanah yang masih perlu dicampuri dengan bahan-bahan lainnya atau media tanam lainnya. Oke, sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.